Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya sebagai moderator dari kelompok 4 untuk persentase dari mata kuliah pengantar manajemen. Adapun anggota-anggotanya yaitu Mardila Sahdinata Solpa, Zahwa Rahmadina, Karina Septiani, Lisa Aryani, Eka Satriani, Muhammad Haikal, Rosa Ides Ramadhani, Ahmad Albal, dan Yulia Marwaningsi. Perkenalkan, nama saya Mardila Sahdina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam hal ini, usaha menjelaskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi dengan orang yang perilakunya dipengaruhi menjadi sangat penting kedudukannya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahwa Rahmadina. Saya akan membacakan tentang gaya kepemimpinan menurut umum. Yang pertama, autokratis, yaitu memiliki wewenang authority dari suatu sumber. Yang kedua, birokratis, yaitu mengedepankan apa yang sepenuhnya tertulis, tertuang dalam prosedur dan peraturan yang terkandung dalam organisasi. Yang ketiga, diplomatis, yaitu melakukan langkah secara pribadi jika ada masalah dalam organisasi. Yang keempat, partisipatif, yaitu pemimpin selalu terbuka dan mengajak bawahannya untuk berpartisipasi. Yang kelima, yaitu free rein leader, pemimpin seperti ini dapat diibaratkan seperti penunggang kuda yang melepaskan kedua kendali kudanya. Baik, perkenalkan, nama saya Lisa Aryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi pemimpin. Tipologi pemimpin dibagi menjadi 5, yaitu 1. Otoriter, seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif. Yang kedua, laissez-faire, yaitu situasi organisasional di mana tipe ini dapat digunakan secara efektif. Yang ketiga, paternalis. Ciri-ciri dari pemimpin tipe paternalis ini merupakan penggabungan antara beberapa ciri negatif dan ciri positif. Yang keempat, demokratik, yaitu sering dianggap sebagai tipe yang paling ideal. Dan yang kelima, karismatik, yaitu mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga orang lain tersebut bersedia mengikutinya. Baik, selanjutnya saya Eka Satriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal merupakan seseorang baik pria maupun wanita yang oleh karena organisasi atau perusahaan membutuhkan sehingga ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. Selanjutnya, pemimpin informal. Pemimpin informal adalah seorang individu baik pria maupun wanita yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan secara resmi atau formal yuridis sebagai pemimpin, memiliki sejumlah kualitas objektif maupun subjektif yang memungkinkan tampil mencapai kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Saya Muhammad Haikal dari anggota 4. Saya akan menyebutkan 5 bidang perubahan formal, yaitu perubahan dalam lingkungan, terus perubahan dalam skop kepemimpinan, perubahan dalam pengetahuan informasi, perubahan dalam bentuk tingkat perubahan, dan perubahan dalam bentuk isu-isu dan masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya saya Karina Septiani akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Di antara beberapa gaya kepemimpinan terhadap pemimpin yang positif dan negatif, di mana perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka motivasi karyawan. Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekan pada imbalan atau reward baik ekonomis maupun non-ekonomis, berarti telah digunakan gaya kepemimpinan yang positif, begitupun sebaliknya. Menurut Herseth dan Black dalam Lockdown dan Panon 1996 dan 18 tersebut, masing-masing gaya kepemimpinan ini hanya memadai dalam situasi yang tepat meskipun disadari bahwa setiap
orang memiliki gaya yang disukai sendiri dan sering merasa sulit untuk mengubahnya meskipun perlunya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Yulia Marwaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan. 1. Seorang pemimpin harus mempunyai satu misi yang penting. Kedua, seorang pemimpin adalah seorang pemikir besar. Ketiga, seorang pemimpin harus mempunyai etika tinggi. Keempat, seorang pemimpin harus menguasai perubahan. Kelima, seorang pemimpin harus bersifat peka. Keenam, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Ketujuh, seorang pemimpin adalah seorang pengambil keputusan. Kedelapan, seorang pemimpin harus menggunakan kekuasaan secara bijaksana. Kesembilan, seorang pemimpin harus berkomunikasi secara efektif. Kesepuluh, seorang pemimpin adalah pembangun sebuah tim. Kesebelas, seorang pemimpin harus bersifat pemberani. Kedua-belas, seorang pemimpin harus mempunyai komitmen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif. 1. Kesadaran diri, kemampuan untuk membaca perasaan sendiri dan bagaimana Anda mempengaruhi orang lain. 2. Pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola dorongan berpotensi negatif dalam diri Anda yang menggerakkan perasaan Anda. 3. Kesadaran bermasyarakat, meliputi kemampuan yaitu empati dan insting untuk mengatur, memiliki tenggang rasa terhadap perasaan orang lain. 4. Pengelolaan hubungan, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan. Perkenalkan, nama saya Rosa Ides Ramadhani, biasa dipanggil Rosa atau Ocha. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu A'amud. Terdapat dua faktor penting yang menunjang kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama karakteristik personality atau kepribadian, dan yang kedua yaitu fisik. Yang kedua karakteristik Simonton. Di sini terdapat kutipan di mana leadership excellence is a function of the right person being in the right place and in the right time. Maksudnya, pemimpin yang unggul adalah pemimpin yang mana memimpin orang-orang yang tepat di tempat yang tepat dan juga waktu yang tepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai dari penjelasan dari materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya selaku moderator, saya mohon maaf apabila dari tim saya kurang jelas dalam menjelaskan materi. Saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menutupi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.